sekolah wajib diapresiasi dan diimplementasikan oleh semua sekolah yang berada di Indonesia. Sebelum kita akhiri kegiatan diskusi edukatif kita pada hari ini, dari paparan panjang yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, mohon dijelaskan langkah praktisnya apa Pak? Jadi agar ini nanti lebih mengena pada sekolah-sekolah lainnya yang berada di Indonesia. Baik, langkah praktisnya begini, bahwa Corona ini memaksa kita untuk melakukan perubahan mindset pendidikan. Dari pendidikan yang mengarah kepada akademik ansik atau menekankan pada akademik menjadi pendidikan yang balance antara akademik dengan kecakapan hidup atau life skill. Nah, maka untuk melakukan ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, harus bagaimana membuka wawasan kepada manajer atau kepala sekolah di semua tingkatan. Dan perlu diketahui, banyak kepala sekolah itu lebih cenderung pada kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, ruang bagi kebijakan pemerintah dan dukungan dari kebijakan pemerintah terhadap inovasi dari akademi ansik ke balancing life skill education itu menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan. Setelah itu dilakukan, maka langkah berikutnya apa? Menyamakan persepsi komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dan orang tua. Caranya bagaimana? Caranya adalah melatih kemandirian dulu. Karena merubah mindset dari pemimpin di kelas menjadi pemimpin yang lebih multitalent. Maka salah satu yang pengalaman kami adalah guru-guru kita ajak untuk diklat guru perwira bersama Polri. Kenapa guru perwira? Selama ini kita lebih cenderung kepemimpinan di kelas. Bagaimana kalau kemudian kepemimpinan ini agak sedikit kita permak, agak sedikit kita tingkatkan menjadi kepemimpinan guru perwira. Dia mempunyai kemampuan kemandirian karena seorang perwira itu harus mampu memimpin bintara, harus mampu memimpin tamtama. Nah itu. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian dari ini dilanjutkan dengan melakukan outbound. Outbound ini bagaimana kemudian ada keberanian mengambil keputusan guru. Guru berani mengambil keputusan. Guru berani mengambil inisiatif. Ini penting. Setelah ini kemudian diciptakan bahwa satu guru, satu produk. Untuk mewujudkan apa yang tadi dinamakan life skill tadi. Satu guru, satu produk. Ini adalah salah satu pola langkahnya. Nah, setelah ini maka diedukasi kepada siswa. Bahwa guru perwira dengan satu guru satu produk diikuti oleh siswa. Siswa suka apa? Kalau siswa ternyata suka misalkan keterampilan memasak, maka guru yang punya keterampilan memasak bisa bersama dengan guru memasak dalam rangka life skill tadi. Tanpa berpikir guru ini bidang studinya apa? Bidang studi ini kan kompetensi akademik, tetapi life skillnya guru PKN misalkan, sambil contoh, kompetensi akademiknya PKN, tetapi kompetensi life skillnya misalkan bikin bakso. Saya kira juga tidak masalah karena pemerintah juga memberikan ruang tentang multi talent pada guru atau multi kompetensi pada guru. Ini saya kira akan sangat mendukung gitu. Nah, kalau kemudian ini sudah dilakukan, maka siswa sudah membuat produk. Ya, tidak hanya sekedar membuat produk, tetapi siswa ini harus mampu marketing. Nah, marketing di mana? Marketing minimal menjadi konsumsi di dalam sekolah, konsumsi di dalam rumah, keluarga besar, sekolah bersangkutan. Maka ini akan menumbuhkan tadi dari biasanya akademi ansih menjadi life skill, dari biasanya konsumtif menjadi produktif. Nah, kemudian dari apa yang tadi saya sampaikan di dalam ini, maka langkah selanjutnya tadi harus diciptakan lab-lab di dalam kelas. Lab ini ternyata tidak cukup hanya di dalam kelas karena keterbatasan pemerintah di dalam memberikan fasilitas. Maka pemerintah melalui Impres nomor 9 tentang revitalisasi, harapan kita melalui bupati, gubernur, kemudian menginstruksikan kepada desa untuk memberi kesempatan kepada siswa, baik siswa SMP, siswa SMK, untuk kemudian banyak belajar dengan kehidupan di desa.
Nah, kehidupan di desa inilah yang kemudian menjadi bagian dari life skill education. Yang perlu saya sampaikan bahwa program life skill education ini bukan sekedar wacana, tetapi ini sudah kami implementasikan di SMK model ini. Mulai dari literasi, kemudian skill pasport, dan life skill ini sudah kami implementasikan. Perlu saat selanjutnya adalah penguatan dan penyebarluasan. Maka apakah kemudian boleh life skill ini diterapkan di tingkat pendidikan SMP? Tadi saya sudah jelaskan. Saya kira akan sangat bagus. Sekali lagi sangat bagus karena pendidikan ini tidak hanya merubah generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang dan generasi masa lalu. Generasi sekarang berarti yang sedang proses, generasi yang akan datang berarti adik kelasnya, generasi masa lalu berarti orang tuanya. Harus lakukan pemahaman yang sama untuk merubah bahwa hidup itu adalah perjuangan. Untuk berjuang itu harus bagaimana mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup itu adalah life skill. Pendidikan yang berbasis kecakapan hidup berarti pendidikan berbasis bagaimana dia bisa melakukan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Itu saya kira yang langkah-langkahnya. Poin penting yang dapat saya garis bawahi di sini bahwa keseimbangan atau balancing antara akademik dan keterampilan sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Akademik dapat diwujudkan dalam skill passport, dan keterampilan kecakapan hidup dapat diwujudkan dalam life skill education. Oke, baik. Jadi itu tadi terkait kesimpulan ya Bapak dari paparan yang sudah dari awal sampai akhir dijelaskan, mulai dari literasi, pentingnya literasi, kemudian skill passport dan penerapannya, terus kemudian tadi juga sudah membahas terkait life skill education, terus kemudian SMK Mitra Desa dan seterusnya. Mohon kalimat penutup yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya untuk kita yang ada di sini maupun yang berada di luar sana. Baik. Integrasi antara literasi, skill passport dan life skill ini sudah saya buat di dalam program organisasi penggerak. Kami mempunyai organisasi yayasan dan berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang lain, Afronoki, kemudian Yayasan Internasional Millennium Model, kemudian pengurus PGRI kota kabupaten, 14 kota kabupaten. Ini akan lebih indah kalau kemudian apa yang saat ini sudah saya sampaikan, saya praktekkan, ini bisa disebarluaskan dengan kekuatan pemerintah, dalam hari ini Kementerian Pendidikan, didukung oleh organisasi profesi seperti PGRI yang mempunyai anggota yang sangat luar biasa di dalam memasyarakatkan ini. Saya yakin ini menjadi pendidikan masa depan, dan kalau itu kemudian dilakukan, maka sekolah ini akan menjadi bagian daripada laboratorium pengembangan keilmuan, sekaligus keilmuan yang sangat praktis untuk kecakapan hidup siswa dan masyarakat. Ini yang sebenarnya menjadi entry point kita, dan ini bisa dilakukan bersama dengan PGRI karena hampir 80% guru itu tergabung dengan PGRI. Nah, kalau ini dilakukan, maka PGRI menjadi bagian dari perubahan atau agen perubahan di dalam pendidikan nasional kita. Saya kira itu. Terima kasih. Luar biasa sekali diskusi edukatif kita pada hari ini dengan tema pentingnya integrasi antara literasi, skill passport, dan life skill education. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga diskusi ini bisa membawa dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju. Dan tentunya semoga anak-anak kita yang masih di sekolah, entah di jenjang SD, SMP maupun SMK, memiliki nilai juang untuk belajar akademik, tidak hanya di sekolah tetapi juga bisa belajar terkait kompetensi ataupun keterampilan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator dan Ilma Rizkyana dan juga rekan saya Nastiti Rahayu undur diri dalam kegiatan diskusi edukatif, dan terima kasih kepada Bapak Sampun Hadam yang sudah
memberikan gagasan, ide, inovasi maupun kreativitasnya untuk dunia pendidikan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.